Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syita Fatih Atna dari Universitas Pekalongan. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Powtoon. Teman-teman tahu sendiri bahwa Powtoon merupakan software animasi yang berbasis web, jadi dia harus online. Nah, Powtoon ini digunakan untuk membuat suatu presentasi yang memiliki fitur yang sangat menarik. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara membuat media yang sudah saya tampilkan ini. Nah, langkah pertama, Anda bisa ketikkan Powtoon di halaman Google Anda. Oke, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa login Powtoon-nya menggunakan alamat Gmail teman-teman atau bisa menggunakan alamat Facebook teman-teman. Nah, setelah Anda login, Anda nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, untuk membuat Powtoon, ini kita akan disajikan 3 cara template-nya. Yaitu yang pertama, kita sudah disediakan template dari Powtoon-nya itu sendiri. Yang kedua, nanti kita bisa melakukan pembuatan template sesuai dengan kreativitas teman-teman, yaitu ada blank Powtoon. Kemudian yang ketiga, apabila teman-teman mau mengimport file yang berasal dari PowerPoint. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan template yang menggunakan blank Powtoon. Silahkan ini diklik ya. Oke, teman-teman, oh ya, saya lupa. Kalau teman-teman ini masih baru loginnya, maka di sini ada tanda free ya. Dan biasanya nanti ada jeda sebanyak 3 hari. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa membayar atau masih tetap bisa menggunakan free, hanya saja yang Pro-nya teman-teman tidak bisa menggunakan. Oke, saya masuk ke blank Powtoon. Nah, dalam menggunakan blank Powtoon ini, tentunya teman-teman sudah ada tersedianya template sendiri, atau nanti teman-teman bisa mengkreasikan menggunakan template yang kosongan, artinya nanti background-nya bisa dibuat sendiri atau gambarnya juga bisa dibuat sendiri. Oke. Oke, karena di sini teman-teman menggunakan internet, jadi pastikan bahwa koneksi internetnya itu stabil ya. Nah, meskipun teman-teman itu menggunakan blank Powtoon, di sini Powtoon sendiri juga memberikan kita tampilan apabila kita mau menggunakan suasana yang sudah disediakan di Powtoon ini. Ada whiteboard, ada kartun, ada reel, dan seterusnya. Tapi jika teman-teman tidak menginginkan ini, teman-teman bisa menyilangnya saja. Kita silang aja, kita benar-benar mau menggunakan template yang bebas dulu. Oke, di halaman ini, teman-teman, ada 2 bagian. Oke, yang sebelah kiri ini adalah digunakan untuk menambahkan slide ya. Digunakan untuk menambahkan slide. Misalkan saya menginginkan bahan presentasi saya itu lebih dari 5 slide. Nah, ini tinggal ditambahkan sendiri. Oke, tambahkan. Saya akan memberikan contoh nanti yang akan kita buat 3 slide dulu. Kemudian di sebelah kanan kita ditampilkan dengan tools, yaitu background, kemudian tulisan,
apabila nanti kita mau menambahkan tulisan, di sini background ya, apabila kita mau membuat latar belakangnya. Kemudian ada karakter, nanti bisa kita menambahkan orangnya. Kemudian ada props, kemudian ada shape, nanti bentuk apa yang akan kita tambahkan di situ. Kemudian ada image, misalkan kita mau memberikan logo nih. Nah, nanti tinggal ditambahkan image, gambar. Atau kita bisa menggunakan image itu bisa langsung dari kamera atau nanti kita upload dari file kita. Kemudian di sini ada video, berarti kita bisa memasukkan video di dalam Powtoon kita. Kemudian di sini ada sound itu nanti ada musik dan voice over. Kalau musik berarti nanti seperti background. Kalau voice over, misalkan di video Anda nanti Anda menginginkan ada suara Anda seolah-olah Anda menjelaskan ke siswa Anda, seperti itu. Berarti nanti tinggal diklik aja voice over di sound-nya ya. Kemudian ada spesial. Oke, saya akan masuk ke slide yang pertama. Ingat di sebelah kiri ya, di slide itu pengaturan slide ada di sebelah kiri. Nah, ini artinya slide ketiga dari 3. Maka kalau kita mau mengedit di slide pertama, bawakan kursornya di slide pertama. Nah, oke, ini sudah slide pertama dari 3 slide. Nah, teman-teman, kemudian langkah berikutnya kita tampilkan background-nya. Kita akan menggunakan background yang mana? Atau awalnya kita gunakan scenes-nya dulu. Misalkan kalau saya tidak pakai background-nya, saya pinginnya pakai scenes dulu. Nah, kelebihan dari yang 3 hari trial ini, kita bisa menggunakan yang versi Pro-nya. Tapi nanti kalau lebih dari 3 hari, nah ini di sini ada ya, 3 hari berarti saya dikasih waktu 3 hari, kemudian 19 jam 54 menit. Nah, kalau lebih dari ini, kita bisa menggunakan Pro-nya tapi dengan membayar. Oke, saya cari scenes-nya dulu. Saya mau pilih yang intro ini deh. Nah, nanti ketika kita klikkan di intros, akan tampil template-template yang disediakan dari Powtoon-nya. Ini ya, silakan nanti dipilih sendiri. Misalkan saya tadi menggunakan yang ini. Nah, apa perbedaan dari penggunaan template dari template Powtoon, dari blank, atau dari import? Kalau yang dari template yang sudah disediakan dari Powtoon, kita hanya bisa mengedit tulisannya saja. Untuk gambar, kita tidak bisa menambahkan. Nah, kalau yang blank Powtoon, meskipun template itu sudah ada di scenes-nya sudah disediakan dari Powtoon-nya, tetapi kita masih bisa mengedit gambarnya, mengedit pose-nya, dan menambahkan di bagian kiri ini, tools-nya ini. Nah, itu enaknya kalau kita pakai blank. Cuma kalau kita menggunakan template yang sudah disediakan Powtoon, tinggal ngedit aja sih tulisannya. Gitu. Oke, saya mau pilih ini. Nah, karena ini sifatnya blank Powtoon ya, berarti kan terserah kita mau pilih yang mana. Setiap gambar ini sebenarnya ini bisa diklik ya. Setiap gambar bisa diklik. Nah, apabila gambar atau tulisan itu tidak kita inginkan, maka kita bisa menghapusnya. Tapi kalau ingin tetap ada, ya tinggal kita edit aja di situ. Nah, ini contohnya. Misalkan ini insert logo ya, saya ingin membuat logo di sini, maka ini gambar ini sepertinya mengganggu. Nah, teman-teman bisa menghapusnya, diklik saja, kemudian delete. Oke, di delete ya teman-teman. Nah, kemudian karena saya ingin ada logonya, tinggal teman-teman tambahkan ya, jangan lupa di bagian sebelah kanan. Oke, ini ada
image. Saya pilih image, kemudian upload ya, karena bukan image dari sini ya. Ini gambar yang disediakan dari fotonya. Upload image, kemudian upload. Atau image dari Facebook juga bisa terkonekkan di sini. Kemudian nih saya pakai logo Unical. Dicari dulu ya tempatnya Anda di mana yang gambar yang sudah diinginkan. Oke. Dia akan muncul di sini logo dari kampus saya. Powtoon ini sangat mudah penggunaannya. Anda bisa lihat di sebelah atas ini kita sudah disediakan toolnya ya. Ini ada settingannya, kemudian ada flip, ini cermin ya. Kita bisa mengflip, artinya seperti cermin, hadapnya nanti bisa berubah. Kemudian di sini ada swipe, swipe itu untuk menukar. Nah, di bagian setting ini pun juga kita diberikan, kalau di gambar kita klik aja ya, bisa di swipe atau di crop. Misalkan kalau ingin gambarnya ini di crop ya, kemudian ada efek dan seterusnya. Oke, saya kira gambar kita ini, gambar saya ini terlalu besar. Nah, gimana caranya? Kita kecilkan, tinggal dikecilkan aja. Kita tarik, kita kecilkan, sekiranya tidak menutupi tulisan. Oke, saya taruh di sini. Teman-teman mudah sekali ya. Hanya tergantung koneksi internet Anda. Kalau koneksinya itu bagus, pembuatannya akan sangat lebih cepat. Oke. Nah, habis itu mungkin teman-teman mau menambahkan tulisan nih. Gimana caranya? Nah, kita kembali lagi di sebelah kanan. Ada bentuk T. Kita tambahkan, misalkan tulisannya judul. Ini ya, add title, atau dia sebagai subtitle, atau dia sebagai body text. Nah, ini menentukan ukurannya biasanya. Nah, ini ada title. Nah, ini pun di bawahnya juga kita diberikan desain title-nya ya. Oke, saya mau menuliskan matematika. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian tulisan ini kita pun juga disediakan fitur untuk boldnya, untuk ukuran dari hurufnya, bahkan jenis dari hurufnya. Di bold ada underline, ada miring, italic, kemudian mau rata kanan, rata kiri, atau tengah, bahkan untuk warna juga sudah disediakan di sini. Jadi sangat mudah sekali. Bedanya dengan PowerPoint, kalau PowerPoint itu kan template-nya kan kita yang membuat sendiri. Oke, itu kalau di Powtoon kan template sudah disediakan. Sebenarnya bisa, cuma animasinya akan lebih banyak apabila kita menggunakan Powtoon. Nah, dan lebih mudah. Oke, saya taruh di sini. Ini bisa digeser ya, bisa diedit, bisa digeser. Oke, teman-teman, ini agak sulit. Kebetulan sinyal saya hari ini juga kurang bagus. Oke, it's okay. Intinya,
membuat tulisan atau menambahkan tulisan, tinggal Anda klikkan di bagian tulisan. Dan untuk mengganti ukuran hurufnya juga bisa dari sini. Misalkan tambahkan ya 65. Ini dikira-kira aja. Yang sekiranya cukup terlihat. Ya, ini yang digunakan untuk settingannya ya. Nah, ini ada warna, colornya. Kita bisa ganti colornya. Misalkan teman-teman ingin warna apa nih? Warna ini sudah warna biru, udah ada warna kuning. Oke, saya masuk. Saya beri warna merah ini. Nah, oke ya. Sudah ganti ya. Nah, ini untuk slide yang pertama. Kemudian di bawahnya di sini ada tulisan add title. Nah, ini terserah teman-teman mau ditambahkan tulisan atau mau dihilangkan. Kalau itu serasa tidak perlu, it's okay. Saya hilangkan dulu. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Terus di bagian bawah sini, teman-teman, digunakan untuk mengedit durasi waktunya. Jadi di Powtoon ini setiap slide itu maksimal 20 detik ya, maksimal itu. Kemudian misalkan saya ingin menambahkan durasinya misalkan untuk efek logo, durasinya mau dibuat berapa. Nah, ini tinggal digeser di bagian bawah sini. Kemudian di sini digunakan untuk previewnya ya di setiap slide-nya. Oke, saya masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini saya akan membahas bagaimana kita membuat background, kemudian scenes, sama menambahkan karakter. Oke, ini saya masuk ke slide kedua, ya, ini slide kedua ya. Di slide kedua ini saya mau masuk ke tambahkan background dulu. Nah, ketika kita klik di background, nah ini Anda bisa upload background apabila teman-teman sudah punya background di file Anda. Tapi kalau tidak punya, Anda bisa memilih di sini. Oke, misalkan kalau backgroundnya mau dibuat apa ya? Ini deh. Cantik sekali ya. Nah, ini di slide kedua saya menambahkan background. Caranya mudah ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan tulisannya dong. Nah, misalkan saya mau menambahkan tulisan title. Oke, title-nya saya tambahkan tulisan misalkan belajar matematika sangat menyenangkan. Nah, apa benar belajar matematika itu sangat menyenangkan?
Bener lah. Oke, nah seperti ini. Tulisan ini bisa kita edit lagi untuk hurufnya, jenisnya ya. Ini jenisnya mau diganti, monggo. Kemudian mau dibuat bold, underline, warna, dan seterusnya. Nah ini teman-teman bisa disesuaikan letaknya di mana. Oke, sudah di sini ya. Nah, misalkan di sini saya mau menambahkan karakter atau orang yang berbicara. Belajar matematika sangat menyenangkan. Nah, ini tinggal diklik aja di karakter, kemudian Anda bisa memilih karakter yang sesuai dengan tema kita. Misalkan kalau kita di education, ya teman-teman bisa pilih yang nah ini office ya, mungkin office. Saya tambahkan ini. Nah, ketika teman-teman sudah tampil orangnya, nih ya, terus kok tulisannya itu di sebelah kirinya, kan lucu juga kalau tangannya itu di sebelah kanan. Nah, maka nanti teman-teman bisa pakai flip ya. Jadi nanti hadapnya beda nih. Kita buat flip. Nah, oke. Kemudian dan disesuaikan juga posenya. Ya. Ketika kita klik di sini ada gambar pose. Nanti teman-teman bisa rubah posenya sesuai dengan tulisannya atau sesuai dengan slide-nya itu. Oh, hello, happy, idea, thinking. Coba saya mau ke thinking. Nah, seperti ini. Ya, tadi ini di flip, kemudian saya ganti posenya. Ukurannya pun juga bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Terus tadi menambahkan image sudah ya. Kemudian di sini saya akan membuat, misalkan orangnya ini mau dibuat jalan nih, dari sini sampai sini. Oke, gimana caranya? Maka kita masuk ke settingan. Kemudian di sini ada A to B. Nih, klik ya. Nah, ini orangnya mau berjalan dari mana sampai mana. Misalkan sampai sini nih. Nah, berarti nanti orangnya berjalan sampai ke sini. Gitu. Tadi malah hilang. Ya. Pastikan koneksi internetnya bagus ya. Nah, ini oke, di sini digunakan untuk mengedit ya, mengedit time-nya.
Nah, kemudian di slide ketiga ini, saya ingin mencoba untuk menambahkan background tadi sudah ya, saya mau menggunakan template sekarang. Nah, template atau scenes yang sudah ada di sini. Tinggal kita pilih scenes. Ya, dipilih saja scenes-nya. Oke, sambil menunggu, tadi saya tekankan lagi bahwa cara membuat Powtoon itu dengan 3 ya. Dari yang pertama, dari template Powtoon-nya sendiri, tinggal kita edit. Yang kedua, kita bisa menggunakan blank Powtoon yang hari ini kita bahas. Kemudian yang ketiga, menggunakan import file. Nah, import file itu berarti nanti kita sudah punya file PPT yang akan dibawa atau dirubah ke dalam Powtoon. Hanya saja kita masih perlu mengedit disesuaikan dengan template-nya. Oke, nah di sini scenes-nya saya ganti ya di background ini. Di slide ketiga. Nah, kelebihan dari Powtoon ini enaknya sudah disediakan template yang sangat banyak. Animasinya juga banyak, karakter nih sudah ada karakter yang banyak. Kemudian ada shape juga. Ada shape ini ya. Kita bisa menambahkan gambar, menambahkan suara. Jadi ketika kita nge-share video ke siswa kita, seolah-olah kita seperti ngajarin nih sama siswa kita. Nah, nanti bisa tinggal ditambahkan voice over-nya. Oke. Ini scenes-nya belum keluar. Kelebihan dari Powtoon tadi ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran? Karena sekarang kita tahu bahwa guru itu dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mengajari siswa, dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Karena media pembelajaran ini ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Sehingga kalau sekarang guru berlomba-lomba untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, biasanya guru ini membuat dalam bentuk audio visual. Nah, salah satunya yaitu menggunakan Powtoon. Oke, di halaman terakhir saya ingin menggunakan terima kasih. Adakah? Ini ya. Nah, misalkan saya tuliskan terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu. Oke, ini ditambahkan tulisannya. Kemudian saya ingin menambahkan efek suara. Nah,
Untuk efek suara ini ada dua jenis, yaitu musik atau voice over. Kalau musik itu backsound-nya, kalau voice over itu yang ada suara kita. Nah, penggunaan voice over ini bisa dilakukan kalau teman-teman menggunakan headset ya. Oke, saya ingin mempraktekkan dulu yang musik. Nah, menambahkan musik bisa melalui upload dari file kita, atau kita bisa menggunakan soundtrack yang sudah ada di Powtoon kita. Nanti biasanya keluar di sini. Nah, ini samanya kalau main musik ini add musik ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin tahu hasilnya seperti apa, tinggal diklik bagian sini. Sambil nunggu ini. Oke, ini soundnya tadi sudah keluar sebenarnya. Nah, ini ya di bagian bawah ada musik yang diberikan. Oke, saya mau pilih yang ini aja. Ini ya. Nanti kita tinggal pilih, kemudian kita gunakan yang bagian mana yang sesuai dengan tema kita atau sesuai dengan presentasi kita. Gitu. Nah, ini untuk mencobanya di sebelah kiri, kemudian untuk menggunakannya di sebelah kanan. Misalkan saya ingin mencoba yang ini dulu. Bisa dites. Suaranya kurang lembut. Nah, ini yang digunakan untuk menambahkan suaranya. Misalkan kalau ini sudah sesuai, kita tinggal klik use. Gitu. Oke. Artinya ini sudah centang ya, berarti sudah kita gunakan. Nah, teman-teman misalkan mau melihat filenya ini atau hasilnya, tinggal nanti kita preview. Nah, ini add voice over apabila teman-teman mau menambahkan efek suara teman-teman. Tapi ingat harus menggunakan headset ya. Oke. Setelah ini kita save filenya. Kemudian bisa kita share atau kita ekspor. Nah,
teman-teman mau di-download dalam bentuk MP4 atau langsung kita masukkan ke YouTube. Nah, ini contohnya kalau kita mau langsung nge-share ke YouTube nih. Nah, sekarang kan teman-teman kan sudah banyak nih yang jadi YouTuber-YouTuber nih. Kita klik ke YouTube. Nah, kalau mau diklik ke YouTube, nanti ada 3 langkah ya. Nah, ini kita tambahkan dulu, add account dulu. Kita mau menggunakan YouTube-nya yang mana. Tinggal nanti langkah berikutnya tinggal di next. Misalkan saya mau pakai ke YouTube. Ini dah. Oke, kalau sudah nanti kita next. Nah, jangan lupa diizinkan dulu. Oke, nah ini dibuat public ya, kemudian di next sampai ke langkah selanjutnya. Oke, sekiranya cukup untuk tutorial kita kali ini dengan menggunakan Powtoon. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bye-bye dari saya, Sita Fatih Atna dari Universitas Pekalongan Kampus Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.